Hai, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi ke channel aku. Welcome dan welcome back. Kenalin nama aku Isti bagi yang baru. Thank you for here. Terima kasih karena sudah menonton video ini, sudah klik video ini. Oke, mari kita akan lihat berkaitan dengan energi general. Oke. Let's see. Aku akan ambil energi tengahnya terlebih dahulu. Okay, this is the Lovers and Wheel of Fortune. Wow. With the Chariot there and Five of Pentacles here. I find the Chariot there. Okay. Okay. And then clarify this. Bottom of the deck-nya adalah Queen of Cups. Okay. Di sini tadi aku terpanggil untuk melakukan bacaan berkaitan dengan love life, berkaitan dengan percintaan, berkaitan dengan maybe some kind of like a spiritual awakening tentang percintaan dan lain sebagainya. Oke. Di sini aku merasakan energinya itu di masa kini. Kalian mungkin sedang membuat sketsa gitu. Sketsa pasangan yang kalian inginkan. Jadi kayak istilahnya aku ingin bertemu dengan seseorang yang seperti ini, dan seperti ini. Sketsa itu tuh sudah ada di kepala kalian gitu dan kalian itu sedang memanifestasikan hal tersebut. Sebenarnya orangnya itu sudah ada gitu, sudah ada di sekitar kalian, sudah ada di dunia ini. Maksudnya belum seseorang yang belum lahir gitu, enggak. Di sini kemungkinan kalian sudah kenal dengan orangnya, kalian sudah pernah berpapasan, kalian sudah pernah berhubungan. Ya, ini bukan orang yang beneran baru banget gitu. Dan di sini itu ada suatu pertemuan yang rasanya itu seperti takdir buat kalian gitu. Kemungkinan beberapa dari kalian sudah tahu siapa orang ini, kalian bertemu seperti takdir. Dan di sini adalah mungkin kalian orang itu pun juga sudah kenal kalian, sudah bertemu dengan kalian, ada perasaan yang sama-sama tertarik di situ, ada perasaan yang sama-sama ketarik di situ. Dulu di masa lalu, kemungkinan kalian itu sudah pernah sebelumnya gitu menjalin hubungan dengan orang ini ataupun orang lain yang rasanya itu seperti takdir. Tapi hubungan ini tuh rasanya mungkin sulit gitu karena ada jarak, misal jarak rumah, misalnya seseorang itu harus perjalanan panjang gitu untuk mencapai orang ini gitu. Bisa jadi kayak ada beberapa hal yang unaligned, contohnya adalah visi, misi, kemudian fase di dalam hidup gitu. With the Four of Wands di sini ya, kalian berpikir bahwa di antara kalian itu ada suatu kecocokan yang sehingga kayak rasanya tuh terasa rumah, rasanya tuh terasa cocok gitu. Dan kalian itu seperti kalian berdua ya, itu ingin mencapai suatu hubungan yang setara gitu, hubungan yang adil gitu ya. Dan energinya sampai sekarang itu kalian juga masih berpikir dia adalah orangnya ya. Dan ini kita lihat di masa depan ya. Di masa depan di sini ada Three of Pentacles, Ace of Cup, and Four of Pentacles. Di sini adalah kalian mungkin akan berdealing dengan 3 orang ya, satu kalian, kemudian 2 lainnya itu adalah orang lain gitu. Dalam artian adalah akan ada cinta baru yang masuk. Kalian akan dihadirkan beberapa pilihan, bahkan mungkin tidak hanya 1, 2 aja gitu. Ada pentol lewat guys. Mungkin tidak hanya 1 atau 2 orang aja. Jadi kayak ada cinta baru, ada orang lama juga, ada orang ini juga. Istilahnya beberapa pilihan itu yang akan dihadapkan kepada kalian. Kalian harus memilih mana yang paling bekerja sama dengan baik dengan kalian, mana yang paling kalian cintai dengan tulus gitu. Dan hal ini jangan sampai sesuatu hal yang ada di masa lalu, entah itu cerita masa lalu, misalnya
mungkin kesalahan di masa lalu atau apapun yang di masa lalu itu sehingga kayak membuat kalian itu sulit untuk bekerja sama ataupun sulit untuk, mencapai kesepakatan dengan orang yang kalian cintai, yang kalian impikan itu tadi. Di sini with the Queen of Cups, of course gitu, setiap apa yang berkaitan dengan hubungan, setiap apa yang harus kita lalui itu harus in the flow gitu, in the flow of direction. Tidak perlu hal yang terburu-buru, tidak perlu sesuatu hal itu kayak, "Aduh cepet-cepet ini," dan lain sebagainya. Tapi in the flow di sini bukan berarti ada yang menahan, ya. In the flow di sini, flow itu bukan berarti ada yang menahan. Jadi artinya adalah mengalir apa adanya, jujur apa adanya, mengikuti intuisi, tidak mensabotase intuisi. Misalnya contohnya yang mensabotase itu apa? Rasa takut kehilangan, rasa takut akan judgment, rasa takut akan dinilai orang lain seperti apa ini dan lain sebagainya. Jadi hubungan itu hanya antara 2 individu gitu, yang lain enggak, oke. Yang lain itu hanyalah orang luar, tapi yang paling penting itu adalah apa yang terbesit di dalam hati gitu. Tapi ya jangan bego juga, maksudnya kayak orang luar itu sebagai masukan, tapi apapun yang kita rasakan itu kita harus bisa merasakannya itu tuh bener apa enggak gitu. Jangan sampai kemudian kayak salah arah gitu with the career. Di sini kemungkinan dulu, mungkin ada beberapa hal yang kayak terlalu controlling gitu ya, mungkin orang-orang yang ada di sekitar ataupun diri kalian sendiri terhadap pasangan. Ada sesuatu hal ataupun pasangan terhadap kalian gitu, kayak ada sesuatu hal yang controlling, kemudian hal ini tuh tidak setara gitu, hubungannya itu jadi tidak setara, hubungannya itu jadi tidak nyaman gitu, banyak turbulensi, banyak hal yang kayak ketidaktulusan gitu. Jadi misalnya hubungan ini tuh, transaksional, kemudian, hanya berbasis pada, sesuatu hal yang dijalani saat itu saja tanpa memikirkan masa depan gitu. Tapi di sini energi saat ini kalian sudah mulai tahu gitu bahwa sudah mulai sadar bahwa, hubungan itu, orang ketemu itu karena takdir gitu. Kalau misalnya orang itu tuh nggak cocok ataupun kayak istilahnya apa ya, kalian sudah sadar lah di sini. Pertemuan itu adalah takdir gitu, perpisahan itu juga adalah takdir dan kalaupun takdir itu memilih kalian berdua untuk bersatu lagi dan itu pasti. Tapi kalau misalnya takdir itu akan memisahkan kalian, ya itu sudah takdirnya, sudah ketetapannya seperti itu, sudah kode atau kodarnya, ya seperti itu, gitu. With the artist here, I think this is kind of, sesuatu hal yang sudah kita tuh ngerti gitu, sudah terjadi ya, sesuatu hal yang sudah terjadi, kita sudah mengerti, kita sudah menyadarinya. Oke, mari kita akan lihat beberapa hal lagi berkaitan dengan, yang kita akan lihat apa yang mungkin akan hadir di dalam kehidupan kalian ke depannya, ataupun di masa lalu itu apa yang hadir, mungkin pesannya untuk kalian. Oke, kita ambil yang di masa lalu terlebih dahulu. Death. Oke, di masa lalu mungkin kalian di sini menghadapi suatu transformasi, suatu perubahan. Oke, kita akan lihat kenapa death di sini. Ada kartu death. Di sini ada Three of Wands dan juga Eight of Pentacles. Ya, sesuatu hal yang harus diperbaiki terlebih dahulu gitu. Mungkin tentang visi yang belum jelas, tentang kehidupan yang belum jelas, tentang pekerjaan, tentang komitmen gitu. Mungkin ada beberapa orang yang terlalu fokus terhadap pekerjaan sehingga kurang seimbang dalam hal kehidupan hubungan, percintaan, family, pertemanan, kayak gitu. Kemudian di sini ada Three of Wands, di sini, ya di sini masih open gitu. Jadi kayak belum terlalu sebenarnya sudah memiliki keinginan untuk memiliki jangka panjang, tapi, belum terlalu open untuk relationship, belum terlalu settle gitu. Karena di sini ada banyak hal yang masih perlu difokuskan yaitu tentang pekerjaan. Dan
Death di sini itu membawa suatu perubahan yang sangat besar di dalam kehidupan kalian, karena dulunya yang tidak seimbang ini ya, kemudian kalian mulai melihat jelas gitu bahwa, "Oh, aku ingin hubungan yang lebih jangka panjang lagi," seperti itu. Kita kan lihat di masa kini pesannya untuk kalian. Ya, kalau video ini resonate untuk kalian, jangan lupa like, subscribe, share, comment, save, oke? So, see pesannya untuk kalian saat ini. Oke, The Two of Pentacles. Kenapa Two of Pentacles? Two of Pentacles itu ya sesuatu hal yang dua hal yang sama gitu. Oke. Jadi di sini ada hal yang membuat kalian itu tidak bisa bergerak ya. Contohnya adalah kalian masih berpaku terhadap orang lama, kebiasaan lama, ataupun mungkin ada beberapa insecurity di sini berkaitan dengan finance, berkaitan dengan seseorang di masa lalu, berkaitan dengan orang tersebut ya, crush ataupun orang yang kalian pikirkan seseorang gitu. Dan hal ini tuh sebenarnya membawa suatu ketidakseimbangan tadi ya, sehingga ada death di sini, ada kematian. Jadi hal yang tidak seimbang ini alangkah baiknya itu dihilangkan gitu, dihilangkan dan kita bertransformasi untuk menjadi seseorang yang lebih terbuka gitu, with the Three of Wands di sini, karena di sini udah ada keinginan untuk terbuka, untuk open ya. Contohnya adalah membuka hati, membuka mata gitu, membuka mata akan kenyataan gitu. Maksudnya akan misalnya gini, misalnya umur dan lain sebagainya. The Two of Pentacles, clarifying Nine of Wands and Eight of Swords di sini tuh lebih kepada kayak ada dua hal yang juggling dalam hidup gitu. Misalnya antara family atau dia, antara kepekerjaan aku atau dia, antara orang ini atau orang ini gitu. Dan hal ini tuh sebenarnya yang membuat kalian itu berhenti. Jadi berhenti di tempat, sesuatu hal yang seharusnya itu berhasil tetapi tidak berhasil karena kita masih di dalam energi belum seimbang ya, belum seimbang. Jadi kalau misalnya di masa depan ini ya ingin menjadi sesuatu hal yang lebih seimbang dalam hal relationship, dalam hal pekerjaan, itu tuh harus bisa menyeimbang, harus bisa membuat beradaptasi terhadap ketidakseimbangan itu dan membuatnya itu menjadi seimbang gitu. Kita harus tahu mana hal yang tidak seimbang. Oke, kemudian ada the star di sini. Oke, the star di masa depan di sana. Kenapa ada the star di sana? Oke, the star itu the magician, and then Nine of Pentacles and then Page of Wands. Oke, the star di sini kalian sudah memahami ya. Kalian sudah memahami di dunia ini kalian itu ditujukan untuk apa gitu, dan kalian di sini sudah mengerti apa yang mampu kalian berikan dan apa yang tidak mampu kalian berikan gitu. Di sini sudah menyadari apa artinya hidup ini, sudah menyadari apa artinya pilihan yang diambil itu akan membawa seperti apa gitu. Dan di sini juga energinya tuh lebih kepada kita fokus kepada rasa syukur gitu. Jadi apa yang kita miliki sekarang dan menikmati itu gitu. Istilahnya di sini ada energi healing. Ya, ada energi di mana aku percaya bahwa aku mampu untuk menggapai itu. Aku percaya bahwa aku layak untuk mendapatkan itu. Aku percaya bahwa apapun yang ada di depan yang sedang dihadirkan kepada aku itu untuk membawa suatu kebaikan untuk aku gitu. Jadi di sini adalah lebih yang menyerah gitu, berserah diri, dan tidak terkungkung dalam pikiran yang membatasi diri gitu. Kayak aku membatasi diri, aku tidak ingin terlalu dekat dengan yang ini, aku tidak ingin terlalu dekat dengan yang ini, aku tidak ingin terlalu fokus dengan pekerjaan. Intinya kayak bener-bener di situ itu tidak punya arah yang jelas gitu. Jadi di sini ke depannya gitu, mungkin ada beberapa dari kalian sudah
memiliki energi seperti ini, kemungkinan, kalau belum berarti akan energi itu seperti ini, yaitu energi di mana, oke, aku percaya bahwa aku tuh mampu, aku tuh worth it, aku pantas untuk mendapatkan cinta, aku pantas untuk mendapatkan apapun yang aku inginkan, aku mampu untuk menjalani hal tersebut dan karena aku tahu bahwa aku mampu, maka aku akan siap dan aku akan mengejar itu, gitu. Apa yang aku inginkan, aku akan mengejar itu, gitu. Bottom of the ring ini adalah temperance, oke. Ini adalah saat dimana mungkin energi kolektif ya di sini merasa seperti dunia ini tuh memang bergejolak ya, gitu. Kayak kita mencari tempat yang ternyaman tuh yang mana, memang seperti itu. Kayak misalnya kita udah capek kerja, kita udah capek tentang hubungan, kita mau suatu hubungan ataupun seseorang yang rasanya tuh udah istirahat aja. Pengennya tuh kayaknya ini hampir mirip kayak kata-kata Kak Raditya Dika, kayak cowok tuh kalau misalnya udah nikah tuh pengennya ya cuman hidup aja gitu. Ketawa banget. Tapi kayak, ini bukan hanya cowok aja, cewek juga seperti itu gitu. Istilahnya adalah manusia, semua orang itu inginnya itu adalah kedamaian, inginnya itu adalah kenyamanan gitu. Dan ada beberapa hal yang mungkin mengganggu kenyamanan itu ya dihilangkan gitu. Apa sih yang nggak nyaman? Sebenarnya ada beberapa hubungan yang nyaman, maksudnya kayak misalnya gini, kecuali kalau memang kita berhubungan dengan seseorang yang bermasalah, yaitu tidak nyaman sama sekali gitu. Tapi ada beberapa hubungan yang itu nyaman, tapi ada orang yang membuat hal itu tidak nyaman. Contohnya adalah overthinking. Kemudian ya ini tadi ya contohnya adalah, menghindar, kayak avoidance gitu, kayak menghindari hubungan, menghindari sesuatu hal yang intimate, menghindari tanggung jawab gitu ya. Tidak, ini energi multitasking ya, jadi kayak sebenarnya orang-orang yang multitasking itu orang-orang yang, pintar gitu ya, orang-orang yang bisa, punya, bisa memprioritaskan banyak hal dan paling bagusnya lagi adalah beberapa prioritas itu bisa dia handle dengan sangat baik gitu, kayak maksimal hasilnya. Tapi kalau misalnya prioritas-prioritas banyak itu tidak bisa di-handle dengan baik, akhirnya itu kan seperti tidak bertanggung jawab ya kan? Jadi kayak, "Ya ngapain lu ambil satu 2 3 sedangkan kayak, kamu hanya hadir sekian persen, kamu hanya hadir sekian persen di sini, kamu hanya hadir sekian persen di sini," gitu. Kenapa nggak kita ambil satu aja, tapi kita all in di situ, kita, dapat pahala di situ gitu, daripada kita punya banyak nih, gitu. Ini kayak misalnya hubungan lah, orang yang punya banyak, choices lah ya, orang yang punya banyak pilihan gitu. Ngapain nggak satu aja, terus kita bangun itu, kita cari pahala di situ gitu, daripada kita punya banyak side nih, yang bikin kayak kita happy sesaat, tapi sesuatu hal itu tuh tidak menjadi suatu hal yang akan berpahala gitu. Kayak apa pahalanya di situ tuh nggak ada gitu. So, itu tadi ya, oke. So, with temperance ini tadi, buat apa yang membuat kalian nyaman, tapi jangan sampai istilahnya, kenyamanan itu tidak didapat hanya karena satu hal, overthinking, hanya karena satu hal 2 hal juga adalah insecurity, jealousy, kemudian kayak merasa tidak cukup baik. Tapi di kedepannya di sini energinya adalah kita tahu, kita paham, kita sadar bahwa kita worth it untuk mendapatkan hubungan yang setara, untuk mendapatkan hubungan yang menyenangkan, enjoy. Karena di sini sudah menyadari self worth gitu. Kayak di sini sudah menyadari bahwa kita itu juga pantas untuk mendapatkan suatu hal yang kita inginkan itu gitu, oke? Itu aja, pesannya untuk teman-teman semuanya. Oh my god, aku jujur kayak aku terpanggil untuk, reading ini tadi ya, karena, mungkin ada beberapa orang yang minta tentang hal ini di channel ini gitu ya. Siapapun yang menemukan video ini, pastilah ini video ini untuk kalian ya guys ya. Oke, kita ambil pesannya beberapa dari sini. Oh my god, you got the love. Oh. Oke.
Ini pesannya udah jelas banget ya. Kamu dicintai. Ini pesannya udah jelas banget bahwa kamu dicintai. Oke? Kamu dicintai. Se se seenggak gimananya kamu terhadap diri kamu sendiri, kamu itu dicintai, kamu berharga, kamu sangat berharga. Oke? So, walaupun di sini aku lihatnya ada banyak trauma bonding ya di sini. Kayak misalnya, oke, ini jatuhnya di sini. Jadi kayak yang aku lihat tadi ya, The Lovers and The Wheel of Fortune ya. Pertemuan ini tuh mungkin memang kayak sesuatu hal yang traumatik, kemudian kita bertemu satu sama lain, tapi bukan berarti kayak ini tuh hubungan yang bertumbuh gitu. Semua orang tuh bertumbuh ya, dan gak ada orang di dunia ini tuh yang langsung sempurna gitu, gak ada. Tapi di sini tuh kayak kamu dicintai sebagaimana apapun kamu dicintai gitu. Flow kamu, kerusakan kamu, ke ini kamu, kalau memang dia tuh jodoh ya, itu Wheel of Fortune and the Lovers, kalau memang dia jodoh ya dia akan mencintai kamu apa adanya gitu. Jadi tadi ya, ini berkaitan dengan self-worth, oke? Bacaan kali ini tuh temanya adalah berkaitan dengan self-worth. You are worthy of love, guys. Oke, kita akan lihat pesannya lagi. Di sini ada The Courageous Pony. Oh my god. Oke, di sini ini wow, warnanya hampir mirip ya. Ini tuh warnanya beda-beda loh. Guys, warna tuh beda-beda nih lah, kan beda-beda. Ini tuh hampir mirip, kayak agak keunguan, agak kehijau-hijauan gitu. Ungu itu ini ya, apa, cakra mahkota, yang hijau itu hati. Jadi di sini tuh lebih kepada kayak kita itu energinya kita itu adalah seseorang yang tidak bisa disamakan dengan yang lain gitu. Walaupun di sini kayak kita jodoh, kita mungkin punya trauma bonding nih dan lain sebagainya, tapi beberapa hal yang kita tidak mampu untuk tampilkan kepada orang lain, tapi kita akan mampu tampilkan itu kepada jodoh kita gitu. Artinya adalah kita tidak akan dilihat dari seberapa besar kita usaha, tidak seberapa besar kita kasih dia, enggak. Jadi kalau emang udah jodoh tuh apapun yang kita kasih tuh dia akan terima gitu. Dan apapun yang kita punya, kesalahan apapun yang pernah kita buat di masa lalu, itu dia pasti terima gitu. Dan kalau dia jodoh, dia akan tetap stay. Dia akan tetap stay, dia akan tetap berusaha gitu. Istilahnya kayak let yourself be seen di sini ya. Kalian bisa lihat di sini. Kalian itu tidak berbasis, kita itu tidak berbasis. Kita itu enggak cuman satu aja. Kita punya banyak sekali wajah, dan hal itu tuh semuanya disayangi juga. Itu semuanya akan diterima oleh jodoh kita nanti. Istilah gitu, oke? So let's see another card. You are not alone. Oh my god. You are not alone. Di sini aku mau fokusin ke sini ya. Ini tuh kayak tarikan magnet gitu. Jadi kamu akan menarik orang-orang yang mirip sama kamu. Dan kamu tidak akan pernah sendiri. Kamu gak akan pernah terisolasi di dunia ini. Gak akan pernah. Kamu akan menemukan orang-orang yang selalu akan ada orang baru gitu. Akan selalu ada orang baru. Ya, di sini kita lihat kalau misalnya orang masa lalu itu toksik, ini dan sebagainya, kalian selalu akan menemukan orang baru gitu. Di sini ada Ace of Cup. And then di sini ada Four of Pentacles. Jadi jangan menahan diri gitu ya. Jangan menahan diri, bebaskan diri kamu gitu. Jangan istilahnya defensif ataupun mengontrol untuk tidak membuka hati.
Ya, karena with the Three of Pentacles and connection and community, this is kind of your soul family. Like you will meet your soul family, you will meet the one. You are not alone, guys. Kalian tidak akan pernah sendiri kok. Ketika kalian ditinggalkan oleh seseorang ataupun kalian meninggalkan seseorang yang mungkin udah toksik, yang mungkin udah nggak baik buat kalian, akan ada selalu penggantinya. Entah itu dalam bentuk apa ya. Misalnya teman, bisa hewan, bisa komunitas, bisa hobi orang-orang yang sama. Contohnya adalah aku gitu. Um, Cerita dikit aja. Aku of course gitu. Setiap tahun itu ada seseorang yang pergi dari hidupku gitu. Entah kenapa kayak setiap tahun tuh ada orang yang pergi ya. Setiap tahun tuh ada orang yang aku tinggalkan gitu. Karena menurut aku kayak tidak tidak setara, tidak lagi align dengan tujuan aku, tidak lagi bisa mensupport aku, tidak lagi um, intinya energinya itu udah beda. Kayak udah nggak udah bukan aku lagi kalau sama sama orang itu gitu istilahnya. Dan hal ini tuh bisa pertemanan, bisa keluarga, bisa HTS, bisa crush. So, dan setiap kali aku meninggalkan sesuatu hal itu untuk aku mencari seseorang yang lebih baik, bukan berarti dia nggak baik, enggak. Tapi kayak ada dari diriku kayak, aduh capek banget deh gitu. Kayak mempertahankan hubungan ini tuh udah capek banget, udah nggak bisa lagi gitu. Dan ketika aku memilih diriku sendiri, kemudian aku dipertemukan dengan orang-orang yang baru lagi gitu. Contohnya sekarang kayak komunitas gitu. Sekarang aku lagi ngerajin nge-gym gitu dengan komunitas yang baru lagi, orang-orang yang baru lagi, kemudian diberi semangat lagi, kayak gitu loh. Istilahnya kita nggak akan pernah sendirian di dunia ini gitu. Tidak akan pernah, oke? So, jangan berharap kalian aku dulu pernah berharap kayak aku tinggal di hutan aja deh gitu. Berharap kayak aku nggak pernah ketemu dengan orang yang bener-bener sayang, nggak pernah berharap dulu tuh emang nggak pernah berharap kayak nggak pernah berharap untuk semuanya akan menjadi lebih baik gitu. Tapi Allah selalu bantu, semesta selalu bantu, malaikat-malaikat di sekitar aku selalu bantu, spirit-spirit di sekitar aku selalu bantu untuk didorong bertemu dengan orang-orang yang tepat gitu, dengan align dengan energi aku gitu. Kenapa aku bisa di situ gitu, karena orang-orangnya tuh sama gitu ya, orang-orangnya tuh, setara gitu, orang-orangnya, punya keinginan untuk berusaha, punya keinginan untuk bangkit dari keterpurukan, bukan orang yang mudah untuk menyerah gitu, oke. Thank you for watching, see you next time.